Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Jadi saya setuju ya, pernyataan seorang ustadz ya, Gus siapa namanya itu, mengatakan hati-hati donasi Anda ya kepada orang yang mengatasnamakan Save Palestina, Save Palestina. Hati-hati ya. Jangan sampai kawan-kawan uang yang disalurkan untuk ya tujuannya mungkin niatnya baik, mulia, ingin menolong ya warga sipil Palestina, tapi uang itu justru dipakai untuk aksi teroris ya. Ini perlu kita waspadai kawan-kawan ya. Jadi please lah kita bijaksanalah ya. Kita boleh-boleh saja mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi kita perlu ingat keamanan bangsa kita jauh lebih penting daripada Palestina ya. Jangan sampai dukungan kita kepada Palestina justru itu akan mengancam keamanan di bangsa kita ini, kawan-kawan. Ya, baik keamanan ya dari ya serangan-serangan terorisme ya, bahkan kawan-kawan hati-hati ya. Kalau rakyat jelata kelaparan karena situasi ekonomi ya, perubahan alam yang sangat-sangat uh, dahsyat ini, kekeringan di mana-mana, bisa-bisa negara ini chaos. Lalu negara kita hanya sibuk ngurusin Save Palestina, menggelontorkan dana yang begitu banyak, ya katanya untuk menolong orang-orang di Palestina. Tetapi rakyat sendiri jangan sampai kelaparan, ya susah, ini akan berbahaya. Satu sisi saya katakan saya bangga dengan Densus 88 yang sudah menangkap ya tadi sekitar 50-an orang ya. 53 orang ya jaringan terorisme. 53 orang 59 orang sudah ditangkap ya oleh Densus 88 ya. Ternyata itu jaringan-jaringan teroris ini hidup kembali ya karena perang Israel Palestina ya. Dan kawan-kawan, Hamas itu adalah organisasi teroris dan itu sudah ya dikatakan oleh PBB secara langsung. Itu pun dikatakan oleh Arab Saudi. Makanya Arab Saudi tidak terlalu pusing ya membantu Palestina karena dia tahu ini yang perang ini bukan Palestina. Ini teroris Hamas. Ya. Kita sibuk ya, Menteri Luar Negeri kita sibuk ngurusin Palestina. Oke-oke saja kawan-kawan. Ya, presiden kita sibuk ngurusin Palestina. Jangan sampai kesibukan kita mengurus Palestina justru akan menghancurkan negara kita. Kelaparan terjadi di mana-mana, ya, karena kekeringan itu bisa ya membuat negara kita chaos ke depan ini. Makanya kita perlu hati-hati ya dengan perang Israel Palestina. Ternyata ini sudah menghidupkan jaringan teroris yang sudah tidur, kata Kapolri kita. Jadi itu dia kawan-kawan satu ulasan dari Bang Pafrus bagaimana sudah kita simak bersama dan bagaimana menurut kalian. Dan satu hal yang pasti bahwa situasi yang sudah berlangsung lebih dari 3 minggu ataupun besok ini sudah 1 bulan ya kawan-kawan, itu telah memunculkan banyak reaksi, banyak tanggapan, banyak opini di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini bukan hanya di masyarakat kita di Indonesia, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Dan kawan-kawan semua kalau kita perhatikan ya beberapa hari belakangan ini juga ramai ya mengenai adanya aksi demonstrasi yang menolak ya ataupun mau apa namanya kawan-kawannya pokoknya tidak mau membeli ya ataupun mau memboikot terkait dengan produk apa namanya yang dianggap ya mendukung pihak Israel yaitu McD kawan-kawannya. Karena tadi saya perhatikan Bapak Ibu ya, Pak saya coba share dulu ya kepada teman-teman ini supaya kita sama-sama bisa lihat ya mengenai apa namanya Bapak Ibu ya penolakan. Nah ini dia seperti yang ada di hadapan kawan-kawan semua ya, di sini dikatakan bahwa McDonald ya Israel ya diboikot gara-gara sumbang katanya 4.000 makanan ke tentara Israel. Nah ini ramai sekali kawan-kawan ya.
Jadi situasi yang sedang berlangsung di sana memang ya, di Israel versus Hamas ini itu telah memunculkan banyak reaksi ya, banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat sampai ada aksi-aksi demo seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, tadi sebagaimana juga sudah kita dengarkan ya, ada satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Pavel ya, ataupun Bang Pavel terkait dengan katanya ya, Bapak Kapolri, bahwa situasi yang memanas antara Israel versus Hamas ini juga katanya apa namanya ya, diduga kawan-kawannya membangunkan sel teroris ya. Coba saya kasih tunjuk dulu ya satu informasinya ya. Oke, seperti yang kawan-kawan semua bisa lihat, saya coba kasih tunjuk dulu Kapolri ya. Ini dia teman-temannya, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Oke, sebentar ya, supaya kita sama-sama bisa. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi sini katakan bahwa ini kemarin kawan-kawannya, Kapolri minta pihak dari aparat kepolisian untuk tetap waspada mengenai perang Israel Palestina ini bisa bangkitkan sel teroris katanya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya Bapak Ibu semua, kita tidak apa namanya ya, kita memang tidak terlalu tahu detailnya ya seperti apa di sana, karena begini kawan-kawan ya. Orang ini kalau sudah berpihak ya terhadap sesuatu, tentu ya pasti dalam menyampaikan opini ataupun pendapat ya, apalagi situasi sekarang ini ya, Israel versus Hamas ini kan pro dan kontra ya, dan keberpihakan itu sudah sangat jelas sekali kawan-kawan. Umumnya masyarakat kita itu di Indonesia cenderungnya adalah berpihak ataupun membela kepada Hamas, apalagi ya sering sekali oleh beberapa orang mengait-ngaitkan isu yang sedang berlangsung ini adalah terkait dengan isu agama dan segala macamnya. Walaupun sebenarnya juga oleh beberapa tokoh seperti Ibu Koni, lalu kemudian beberapa apa namanya tokoh lainnya sudah menyampaikan ya, bahwa ini bukan perang agama, ini mengenai politik ya, ini tentang wilayah. Dan kalau kita perhatikan apa yang sudah terjadi sekitar 1 bulan ini ya, Hamas versus Israel ini kan bermula ya dari tindakan Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu semua ya. Bahkan di sini juga dikatakan dan kawan-kawan ini beberapa waktu belakangan ya, pihak dari Israel ya ataupun melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu itu menolak gencatan senjata ya. Jadi mereka tetap pada tekad ataupun komitmennya bahwa mereka akan membumi hanguskan Hamas ya. Nah, memang kalau kita perhatikan kawan-kawan, jadi situasinya ini bukan semakin mereda ya, malah saya pikir-pikir nih ya, dari waktu ke waktu korban juga terus bertambah, ini sudah hampir 10.000, lalu kemudian apa namanya, situasi di sana juga semakin mencekam ya, dan ini bukan hanya Israel yang kemudian melakukan serangan intensif kepada pihak Hamas ya, sebaliknya kawan-kawan, ini sebenarnya dua belah pihak ini dengan masing-masing pendukungnya itu saling serang Bapak Ibu ya, saling serang mereka ini. Dan bahkan juga di sini ya beberapa informasi itu kawan-kawan dikatakan bahwa ya pimpinan apa namanya penting Hamas juga ikut tewas ya dalam serang-serangan, hingga ya Israel juga lakukan serangan-serangan terhadap terowongan andalan ataupun rahasia milik Hamas ya. Jadi memang Bapak Ibu semua, kita sebagaimana informasi yang beredar ya, bahwa Hamas ini kan wilayah yang mereka kuasai di Palestina itu wilayah Gaza kawan-kawannya, itu kota Gaza ya. Dan katanya banyak terowongan-terowongan yang mereka buat ya, terowongan bawah tanah ya, baik di ruang-ruang publik ataupun di fasilitas-fasilitas publik. Mereka jadikan bawah tanahnya itu sebagai terowongan mereka kawan-kawan, dan itu katanya juga dimanfaatkan untuk melakukan serangan-serangan terhadap Israel. Nah, tidak heran ketika beberapa waktu yang lalu pihak Israel meminta warga untuk segera mengungsi, namun kemudian pihak Hamas justru melakukan sebaliknya agar warga tetap di rumah ya di kota Gaza. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, itu memang situasi yang terus berkembang dan memunculkan banyak reaksi. Ya, tapi yang pasti kalau di tengah-tengah bangsa kita di Indonesia, memang situasinya Bapak Ibu ya, kita semua sudah lihat ya, bahwa ini sudah sangat pro dan kontra ya, sudah sangat pro dan kontra kawan-kawan. Saya coba kasih tunjuk dulu ya. Ini dia kawan-kawannya beberapa cuplikan ataupun gambar ya terkait yang aksi demo ini ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, seperti yang kita semua bisa lihat di sini ya. Jadi ini sudah ramai kawan-kawannya, sudah banyak sekali ini aksinya ya. Jadi sudah di mana-mana ini Bapak Ibu ya. Nah, itu dia ya, seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat di situ ya. Apakah ini kemudian satu tindakan yang diperlukan? Ya itu kembali kepada mereka-mereka yang melakukannya ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu semua, mengenai apa namanya, kalau kita bicara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi, bahwa karyawan-karyawan yang ada di McD ini kan Muslim kawan-kawannya, banyak kan Muslim ya. Jadi menurut Permadi, nah bagaimana nanti ya, apa namanya, kalian membela yang di sana, sedangkan anak bangsa, putra bangsa sendiri, putra putri bangsa sendiri, ya dengan situasi seperti ini, kalau kemudian mereka apa namanya itu ditutup, lalu mereka diberhentikan,
pekerjaannya, lalu cari makan bagaimana? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Menafkahi keluarganya bagaimana? Nah, itu memang Bapak Ibu situasinya ya. Jadi ya ini sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dibahas ya, diulas secara tuntas karena apa namanya Bapak Ibu ya, biar bagaimanapun ya saya lihatnya begini, yang membela sih membela, silakan-silakan aja ya, itu kembalilah kepada masing-masing ya. Tapi apakah kemudian harus seperti itu? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Bagaimana menurut tanggapan kawan-kawan semua ya dengan situasi yang tengah berlangsung di sana antara Israel versus Hamas ya. Ini saya ingatkan berkali-kali kawan, versus Hamas ya, bukan Palestina. Jadi kita jangan juga terbawa penggiringan opini ya oleh beberapa orang yang membangun sebuah gagasan ataupun kemudian opini bahwa seolah-olah ini Israel versus Palestina, kawan-kawan. Itu tidak seperti itu ya. Jadi itu dia Bapak Ibu semua ya, sambil terus kita mengharapkan situasinya segera membaik ataupun segera kembali ya normal kawan-kawan ya. Kita lihat terus nanti ke depan ya informasi-informasi terbarunya, tapi mari bijaksana dalam mendapatkan informasi ya, dalam mendengarkan opini, karena ini juga kawan-kawan banyak berita-berita yang tidak benar ya yang juga ikut bertebaran. Jadi sekian Bapak Ibu kawan-kawan semua, salam toleransi, salam Pancasila, salam damai, dan kita harapkan saudara-saudari kita yang di sana mereka juga segera ya situasinya kembali normal, kembali baik ya. Oke, sekian Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua.